Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang melimpah kalau saat pagi hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya. Mari siapkan hati. Kita mau satukan hati dalam doa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, apapun keadaan kita saat pagi hari ini, kita mau persembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi hari ini. Kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kesempatan terbaik yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa puji-pujian kami hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila hadirat-Mu boleh nyata bagi setiap kami. Engkau hadir dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Biarlah setiap kita boleh yakin dan percaya bahwa pagi hari ini ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kita boleh percaya bahwa Roh Kudus itu hadir di sini, hadir di setiap hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau yakin dan percaya hadirat-Mu yang membawa pemulihan, kesembuhan, kekuatan dalam kehidupan kami. Bila Roh Allah turut
memberikan kami kekuatan, pengharapan, sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh hadirat-Mu yang kami rindukan. Biarlah Engkau boleh terus senantiasa bertahta dalam hidup kami. Bapa, biar ini boleh menjadi pengungkapan hati setiap kami. Saat pagi hari ini, inilah iman pengharapan kami Bapa, bahwa hadirat-Mu memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Bapa yang memberikan kami kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Pagi hari ini kita boleh yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi biarlah rohani kita. Jika saat hari-hari ini kita dipenuhi dengan masalah yang silih berganti, sakit penyakit, apapun itu, saat pagi hari ini mari kita mau yakin dan percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan kita, Dia Allah yang dahsyat. Dia yang memberikan setiap kita kesembuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Lebih lagi kita mau mengangkat tangan kita. Terima kasih Bapak. Hadirat-Mu Bapak. Hadirat-Mu Yesus.
yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Pada saat pagi hari ini, kami mau lebih lagi untuk memasuki hadirat-Mu. Dan Roh Kudus membukakan mata hati kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita. Bagikan tanah kering yang merindukan air. Bila saat pagi hari ini, hati kita, jiwa kita merindukan kebenaran firman Tuhan. Lebih terima kasih Yesus. Haleluya. Bagikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Dari alat mengatakan, bagikan tanah bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Kita mengatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kalau kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu
tanggal 1 Agustus tahun 2021. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meletakkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara memberkati semua ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan ini kami boleh datang kepadamu. Dengan rasa kebahagiaan dan sukacita yang tidak terkatakan, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong dan pengharapan, sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkata-kata dan berbicaralah. Kami ingin duduk diam seperti Maria, mengambil bagian terbaik, menangkap, menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian jemaat-Mu, agar kami sama-sama boleh berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Engkau pakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak pernah melupakan Engkau sedetik pun dalam hidup kami ini. Kami siap menyambut firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami siap dengan rasa bahagia menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Hari ini tema untuk menyampaikan firman Tuhan, saya rindu memberikan tema mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tema ini mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, semua orang pasti akan berkata, ya pasti Pak, kalau Tuhan mah pasti kita utamakan karena Dia segala-galanya. Tetapi kenyataannya di dalam pelaksanaannya seringkali saudara dan saya melupakan yang seharusnya kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi seringkali Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 91. Hari ini kita ingin melihat Mazmur pasal 91. Kita baca ayat ke-14. Kita baca bersama-sama. Ya, siap? Mazmur pasal 91 ayat 14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya tambahkan dalam ayat ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Ketika pandemi corona ini meledak saudara-saudara, kita tahu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 menjadi begitu dikenal, dicari saudara-saudara. Bahkan banyak orang menghafal ayat ini dan berkata, aku pegang janji-Mu Tuhan. Dihafalnya, dibacanya berulang-ulang. Menjadi sebuah mantra saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya jemaat Perigi, juga jemaat Kelor tidak akan melakukan hal ini, menjadikan firman Tuhan seperti mantra. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang harusnya kita pahami dengan baik-baik. Karena itu saya ingin membacakan keseluruhannya dari ayat pertama dari Mazmur 91. Perhatikan baik-baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya masih ingat ketika COVID mulai meledak, ayat ini dijadikan satu pegangan, dan mereka mengklaim janji Allah harus digenapi, pasti digenapi. Saya setuju saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya ya dan amin. Tetapi kita tidak boleh mengklaim Allah. Ini janjimu Allah. Pasti engkau harus menggenapinya. Seperti dikatakan, walau 10.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang tidak akan menjamah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperhatikan ayat ini baik-baik. Kepada siapa ayat ini dinyatakan dan kepada siapa ayat ini berlaku, saudara-saudara. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Bukan kepada sembarang orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang inilah yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukanlah menjadi sesuatu rahasia. Sebelum COVID ini meledak, kita tahu banyak di antara jemaat-jemaat yang datang beribadah itu hanya melakukan kewajiban agamawi saja, datang beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlihat kehidupan yang mencari Tuhan. Dalam kehidupan pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan pribadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran dan mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika pandemi ini meledak, saudara-saudara, begitu banyak orang yang terkena virus corona, barulah orang sadar mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, salahkah ini? Saya mau katakan, inilah Israel rohani. Yang ketika ditolong bersukacita, setelah itu lupa akan Tuhan. Begitu banyak kita seringkali melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengutamakan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat
Mazmur 91 ini adalah mazmur yang menggambarkan tentang perlindungan yang daripada Tuhan kepada umatnya. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik orang yang bagaimana yang berkata tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yaitu orang yang duduk, berdiam, ada dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita adalah orang-orang yang selalu ada dalam hadirat Allah? Orang-orang yang ada dalam hadirat Allah adalah orang-orang yang hidup tidak bercela. Melakukan kehidupan ini seturut firman Tuhan, tidak bercela. Mereka harus melakukan dan mereka akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang yang dalam hadirat Allah, duduk dalam lindungan Allah adalah orang yang membebaskan diri daripada ikatan-ikatan persahabatan dengan dunia. Karena dunia telah disalibkan baginya. Dan mereka hanya rindu dan cinta kepada Tuhan. Hatinya terikat, melekat kepada Tuhan. Seperti dalam ayat yang terakhir dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, itulah orang yang diam dalam hadirat Tuhan, dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya ketika dia beristirahat malam hari tidur, dia tidak tidur di tempat mana-mana, tetapi dia mau selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan sampai selanjutnya dikatakan, kita harus mengasihi, karena hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Berarti Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Karena kita mengasihi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya bagi kita. Memang saudara-saudara, ketika saudara-saudara sakit, mempunyai persoalan apapun juga, kemana kita akan pergi mencari pertolongan? Kepada Tuhan, Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya, apakah kita hidup, kita mengikuti kehendak Tuhan? Apakah kita dalam kenyataan hidup gini mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Seringkali ini hanya menjadi sesuatu bahasa yang klise. Ya, saya mengasihi Tuhan. Saya ibadah, memberikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Yang Tuhan kehendaki adalah mengasihi Tuhan segenap hatimu. Bagaimana engkau mengasihi orang yang engkau cintai? Kalau engkau mengasihi orang yang engkau cintai, maka engkau akan selalu mengingat kepadanya. Apapun yang dikehendakinya, engkau akan melakukannya. Apa yang menjadi kerinduannya, engkau akan melakukannya. Ketika kita mengasihi kepada pacar atau calon istri suami atau kepada istri kita, pasti kita mengutamakan dan mau melakukan apa yang dikehendakinya. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati istri, menyenangkan orang-orang yang kita cintai. Kenapa?
Karena kita betul-betul mengasihinya. Apakah hal ini ada di dalam kehidupan saudara-saudara dan kehidupan saya? Ketika bangun pagi, apa yang kita utamakan? Apa yang terpikir oleh saudara dan saya ketika bangun pagi? Pekerjaankah? Hal-hal lainkah? Persiapan makanankah? Seharusnya ketika mata kita terbuka, kita bangun pagi, yang kita cari hanya hadirat Allah. Untuk kita mengucap syukur atas kemurahannya. Karena satu hari telah Tuhan izinkan kita lewati. Dan sekarang kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa bersyukur dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh bukan formalitas. Terima kasih Tuhan. Saya boleh bangun karena anugerah-Mu. Coba renungkan dan bayangkan dengan baik-baik. Ketika saudara bangun pagi dalam keadaan sakit. Sakit apa? Mungkin terpapar oleh COVID. Bukankah ini sangat berat untuk kita hadapi? Sekarang kita bebas, kita sehat. Bukankah kita harusnya bisa bersyukur? Kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga otomatis ketika kita mengucap syukur dan terima kasih. Ketika kita ingin menaikkan pujian yang sangat sederhana pun. Semua itu keluar dari dasar hati kita karena sikap hati kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang telah menjaga kita, memberkati kita. Sejak bangun pagi, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Aku, istriku, suamiku dan keluargaku boleh ada sebagaimana ada hanya karena anugerah-Mu. Dengan demikian ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita bisa menangis saudara-saudara. Karena rasa syukur mengingat kasih Tuhan. Setelah itu apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mungkin kita mau mempersiapkan makanan jasmani. It's okay, tidak salah saudara-saudara. Tetapi ingat, jasmani saudara-saudara perlu diberi makan. Rohani saudara pun harus diberi makan. Karena itu perlu kita makan makanan rohani, kita cari kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Cari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berkata begini, Pak, saya sudah 3 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus, puji Tuhan. Tetapi jangan menjadikan kebiasaan membaca firman Tuhan adalah karena mencapai target. Untuk berapa kali kita sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu dalam hidup ini. Bukan. Ketika saudara-saudara membaca firman Tuhan, kita rindu untuk Tuhan lewat Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita rindu suara Tuhan. Kita rindu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Untuk kita semakin hari semakin mengenal Dia, Allah yang luar biasa. Allah yang di dalamnya kita hidup saudara-saudara. Setelah bangun pagi kita mencari wajahnya. Yang kedua, cari, minta Allah berfirman. Mau berbicara. Yang ketiga setelah itu kita bangun, kita melakukan apa-apa. Kita minta tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Agar hari ini kita boleh melakukan segala sesuatu. Hanya di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam tuntunannya. Agar kita tidak salah melangkah. Agar kita tidak punya keinginan yang neko-neko macam-macam. Agar segala sesuatunya yang ingin kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Dia. Agar ketika kita berhubungan dengan orang-orang, berkomunikasi, sikap kita adalah sikap yang menunjukkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ketika kita berinteraksi, melakukan aktivitas, entah jualan, entah kerja, entah berbisnis, orang akan bisa melihat
bahwa orang ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tidak sama dengan bisnismen yang lain. Tidak sama dengan pedagang yang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Apabila kita mengutamakan Tuhan. Karena Dia adalah segalanya bagi saudara dan saya. Allah itu bukan ban serep, saudara-saudara. Yang ketika kita tidak perlukan, kita simpan di mana, kita lupakan. Kita tidak perhatikan, tetapi ketika kita butuh, kita cari, kita berseru-seru. Karena itu, mengutamakan Tuhan adalah satu sikap hidup yang harus, sekali lagi saya katakan, sikap hidup yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Anak-anak Tuhan. Sikap hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mengutamakan Tuhan berarti dalam hidup kita ini, dalam segala hal, mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian mengatakan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segala-galanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerahnya. Jangan pernah lupakan. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Mengikuti kehendaknya. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Allah karena melakukan segala kehendak Allah. Yang kedua, melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan melakukan apa yang kita kehendaki. Semuanya kita kalahkan, kita letakkan dalam tangan Tuhan. Kehendakmu jadilah. Ketika kita mau merencanakan apapun juga, ketika kita mau bekerja, kita mau merencanakan apapun juga saudara-saudara. Seharusnya lah kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Karena dalam segala hal, namamu lah yang selalu ingin aku agungkan dan aku tinggikan. Yang kedua berarti, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Bertanyalah kepada Tuhan. Kalau berbicara bertanya berarti kita harus punya hubungan yang erat, yang akrab, dan kita mau dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal seseorang dengan dekat dan kita mengenal pribadinya, apalagi orang itu orang yang luar biasa. Misalnya kita mengenal Pak Jokowi dengan baik dan dia Pak Jokowi mengenal kita. Bukankah hal itu hal yang menyenangkan dan membanggakan hati kita? Begitu juga kalau kita mengenal Tuhan. Kita renungkan firman-Nya, kita mengenal siapa Dia dan kehendaknya. Dan Tuhan mengenal kita. Bukankah hal itu yang membahagiakan kita? Yang ketiga, orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan keseharian. Kita benar-benar ingin membuat Tuhan dimuliakan dan Tuhan tersenyum. Ketika saudara mempunyai anak buah, apa yang saudara lakukan terhadap anak buah saudara? Membuat mereka kagum karena kita adalah orang-orang. Dalam sikap kita, tutur kata kita, cara kita berhubungan dengan anak buah kita, dengan orang-orang, mungkin rekan-rekan bisnis kita, ada cara yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan.
Sehingga tidak ada kekecewaan. Apa boleh marah Pak? Dia marah itu nggak masalah. Tetapi marah yang benar-benar mempunyai dasar, tunjukkan kesalahannya, kita boleh memarahinya, selesai juga ceritanya. Jangan kita marah kepada orang dan kita memarahinya hanya melepaskan emosi, kekecewaan kita, kepuasan kita untuk marah. Tidak, kita marah menunjukkan kamu salah dalam hal 1, 2, 3, 4. Selesai itu, selesai juga urusannya. Tidak perlu kita marah. Karena itu bukan hanya dalam pelayanan kita memuliakan Dia. Kalau dalam pelayanan dalam gereja semua indah. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Ada maaf, ada pengampunan, ada kasih. Tetapi dalam hidup yang real berurusan dengan banyak orang, kita harus benar-benar memuliakan Tuhan. Dan ini membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Membuat Tuhan tersenyum kepada saudara dan saya. Yang keempat, utamakan Tuhan. Dengan semakin hari kita semakin mengenal akan Dia. Bapak Ibu, saya katakan tidak cukup kita mengenal hanya dari mendengar firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, meminta Roh Kudus menuntun kita sampai kita sungguh-sungguh dapat mengenal kepada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, pengorbanannya, penderitaannya, kasihnya. Kita harus semakin hari mengenal Dia melalui kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengutamakan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan selalu memuliakan Tuhan. Semakin hari kita mau semakin mengenal Dia. Dan yang terakhir, kelima, kebahagiaan kita di dalam Tuhan bukan karena kita diberkati, bukan hanya karena berkat-berkatnya saja, tetapi kebahagiaan kita di dalam Tuhan karena kita mengutamakan Tuhan adalah apa yang dapat kita persembahkan yang terbaik bagi Dia. Mengutamakan Tuhan berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya saudara dan saya, kitalah yang tahu apa yang terbaik. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu. Apa artinya? Mempersembahkan segala-galanya kepada Dia. Ini hal yang sering kali terlupakan, terabaikan. Kenapa? Karena dunia memang menggiring manusia untuk melupakan hal ini. Dunia menggiring manusia untuk mengutamakan dirinya sendiri. Padahal apapun yang saudara capai, apapun yang kita dapat perjuangkan dalam hidup kita ini, dalam bisnismu, kalau saya boleh meminjam istilah Paulus, semua itu adalah sampah. Mengapa Paulus mengatakan semua itu semua sampah? Karena mengenal Tuhan, mengenal lebih dalam akan Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada harta dunia. Harta dunia tidak mungkin akan kita bawa. Tetapi kita mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, adalah sesuatu persiapan kita, di mana ketika kita bertemu dengan Dia, Tuhan akan menyambut, marilah masuk hambaku yang setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini adalah hal yang penting. Ketika kita melakukan semua ini, kita bisa berkata kepada Tuhan, aku percaya firman-Mu dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi kita di bawah sayapnya. Kita akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok dan seterusnya. Dan ayat 14. Sungguh karena hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Sebab Ia mengenal. Sebab kita mengenal namanya. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan dan memuliakannya. Dan dengan panjang umur, Dia akan mengenyangkan kita. Dan akan diperlihatkannya kepada kita keselamatan yang daripadanya. Ini kalau saudara mau pegang Mazmur 91, jadilah orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kepada kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari saya undang Pak Tri boleh menaikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Agar kita boleh menjadi orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan hanya berseru-seru ketika kita butuh. Dan ketika kita tidak membutuhkannya kita tinggalkan Dia. Tetapi apapun keadaan kita, dalam keadaan suka atau duka, kita tetap memuliakan Dia, mengutamakan Dia. Mari kita menaikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa tinggal dalam kehendak-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajarlah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Adalah jalan-Mu di setiap waktu.
besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, bersyukur padamu. Yesus, kami syukur padamu. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum doa berkat, saya ingin menambahkan pengumuman jemaat GBI Perigi, juga GBI Kelor, ikutlah terus di dalam ibadah-ibadah online. Kalaupun kita belum bisa beribadah tatap muka, datang kepada Tuhan. Ketika ditayangkan ibadah online, bersikaplah kita beribadah seperti di gereja. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Ketika harus menerima perjamuan kudus, siapkan roti atau apa saja, dan juga anggur. Kalau tidak ada anggur, pakai Fanta juga boleh, saudara-saudara. Yang penting hatimu mau menerima tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama song leader. Ikut dalam ibadah dengan serius, dan percayalah, Tuhan Yesus selalu ada beserta orang-orang yang setia. Dan jaga dirimu, keluargamu baik-baik. Jangan terima tamu sembarangan. Jangan sering-sering keluar bertamu kemana-mana. Hindari kerumunan dan kumpulan orang. Memakai masker, sering-sering mencuci tangan. Jaga jarak kalau berbicara. Dan minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Dan yakinlah, ketika kita menjadi anak Tuhan yang setia, seperti Mazmur 91, kita ada dalam perlindungan Allah. Tuhan memberkati. Pada akhirnya, karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu dengan rasa syukur dan terima kasih. Dan katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya selalu ada dalam hidupmu, dalam hidup kita dimanapun kita berada, mulai detik ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat-berkat ini. Haleluya, bersama-samanya diberkati, kita katakan amin. Naikkan pujian, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati.